Kita mau belajar sekarang. Siap belajar? Ya. Ya, kalau nggak siap belajar makanya bayar gitu aja. Makan enak tongseng lagi nggak siap belajar. Mantap. Ya. Hamba Tuhan Pak Gembala milih tema Interesan 11. Hidup yang menyenangkan. Apa lawan katanya hidup yang menyenangkan? Kebalikannya membosankan, seleh, ya, berat, ya, dan macam-macam lagi. Saya tanya, menurut saudara, hidup yang menyenangkan itu gampang atau susah? Ayo jawab, gampang atau susah? Sangat gampang. Kebalik, bukan kalau senang itu pasti gampang. Kebalik, justru karena gampang maka itu senang. Oke? Hidup yang menyenangkan itu tidak diukur berapa juta euro duitnya. Nggak ada yang ngerti. Ini mata duitan semua. Saya ulangi lagi. Hidup yang menyenangkan itu tidak ditentukan berapa kaya duitnya orang itu. Oke? Saya mau buktikan. Menurut saudara, orang yang hidupnya lebih tenang itu yang uangnya banyak atau yang pas-pasan? Pas-pasan. Sungguh. Tenani orang otak kita mengatakan seperti itu. Tapi faktanya, kenapa banyak orang hidup ingin kaya? Loh, kan kebalik gak? Saya ulangi lagi. Menurut saudara, orang yang hidupnya bisa tenang, bisa menikmati, itu yang pas-pasan atau yang kaya? Loh, kok jadi berubah lagi jawabannya? Yo. Loh, makanya tanya lagi. Hebat ya? Apa? Yang sehat itu bagus. Iyo, ini katanya sehat. Punya duit atau punya duit itu loh. Saudara, secara fakta, justru orang yang hidupnya pas-pasan itu jauh lebih tenang. Itu banyak orang yang nggak tahu. Ya, tahu sebetulnya tahu, cuma nggak mau tahu. Maaf loh saudara, bukan Tuhan tidak ingin kita punya uang. Setuju? Lalu bagaimana punya uang banyak dan hidup tetap interesan, tetap menyenangkan? Jawabannya cuma satu, kalau nggak pelit. Enggak amin. Iya, yang hatinya tidak melekat pada uang. Orang pelit itu pasti hatinya melekat pada uang. Kenapa? Karena uang itu sandaran hidupnya. Betul tidak? Nah, padahal sandaran hidup kita harus firman-Nya, harus Tuhan Yesus, bukan uang itu. Hidup yang interesan itu cuma satu caranya, bukan rajin doa, enggak. Hidup yang menyenangkan cuma satu caranya, bukan yang rajin puasa. Hidup yang menyenangkan kalau menuruti aturannya. Amin. Ya. Klop ya, aturannya, rehearse. Saudara perhatikan semua alat-alat yang kita pakai, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mobil, telepon, kompor, mesin cuci, rice cooker, foto, kamera, apa saja. Ada buku manualnya enggak? Ya, jawab dong, ada buku manualnya enggak? Untuk apa? Enggak. Nah, untuk dituruti aturannya.
dibaca saja nggak diturutin, percuma. Nah, diturutin supaya barang itu menyenangkan kita. Barang mahal bisa beli, tapi peraturannya nggak diikuti, bukan cuma rusak, barang itu malah ngerepotin kita. Betul tidak? Karena kita nggak nuruti levelnya, peraturannya itu. Kenapa, Sus Nali? Betul ya? Nah, Kenapa? saya kan punya Samsung, terus orang bilang iPhone bagus, saya beli. Nah, terus bank saya di Indonesia nggak bisa nyambung, akhirnya deponya dijamin. Sekarang udah berapa, 5 bulan nggak dibuka, nggak di apa. Yang bisa, terbaru lah. Seharusnya di Indonesia dibuka ininya, ya susah memang. Nah ini biasanya pakai Samsung bisa beli iPhone, tapi nggak bisa pakai. Malah ngerepotin. Bagian. Nggak interesan. Oke. Mari kita baca Yesaya 48 ayat 17 mulai. Yesaya 48 ayat 17. 17. Ini Indonesia Belanda bisa langsung? Enggak, 2 saja. Oh, 3 langsung. 2 aja mah. Enggak apa-apa. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak sebutan tentang Papa kita. Dia penyembuh, betul tidak? Loh, kok diam saja? Betul. Nah, jawab dulu ditanya itu. Betul. Dia memberi berkat. Betul. Dia gembala yang baik. Betul. Dia penjunan, tahu? Yang buat gerabah, kita tanah liatnya. Iya, betul. Dia penyelamat. Betul. Dan banyak lagi yang lain. Tapi di ayat 17 ini ada 2 lagi tentang Papa kita. Dan justru yang 2 ini sering gak diperhatikan. Karena kebanyakan kita maunya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong. Yang enak-enak aja kita mau. Ada ini penting. Siapa dia? Akulah Yahweh Tuhanmu yang baca ya, mengajar engkau. Ik ben de Heere uw God die u voor uw eigen beswil straffen. Beswil, saudara. Gampang kok bahasa Indonesia. Kalau nggak mau diajar, ya kurang ajar. Nah, yang pertama dari ayat ini, Papa kita itu yang mengajar kita tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua, yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Renungkan, mengajar dan menuntun. Kalau nggak mau diajar, ya jadi kurang ajar. Kalau nggak mau dituntun, kesasar. Jujur, sebetulnya mudah atau susah mengikuti ajarannya dan mengikuti tuntunannya? Mudah. Sebetulnya mudah atau susah? Mudah. Susah buat yang duabel. Susah buat yang kokoh. Iya, yang keras kepala, susah. Betul? Nah, tinggal milih mau yang mana. Ayat 18. 18. Sekiranya ya. Hati toh. Nah, toh. Sekiranya. Kalau kita mendengar kata sekiranya, itu dipaksa atau sesuka kita? Jawab coba. Kehendak bebas. Sekiranya. Andaikan saja. Oh, terima kasih. Saya terharu dengan Papa di surga.
Ternyata dia tidak pernah memaksa. Ini luar biasa. Dengan kata ini saya malu. Seringkali pendeta lebih kejam dari Tuhan. Amin. Betul nggak? Pendeta suka memaksa. Ternyata Tuhan tidak. Sekiranya terserah kamu. Ini luar biasa. Sekiranya apa? Baca. Engkau memperhatikan perintah-perintahku. Yang tadi ayat 17 itu ada berapa hal? 2. Ikuti ajarannya dan ikuti tuntunannya. Kalau kita ikuti ajarannya dan ikuti tuntunannya, ini hidup yang interesan itu. Maka, tahu kata maka? Wah, luar biasa. Dan have you afraid? Afraid. Luar biasa. Damai sejahtera kita kan seperti apa? Baca. Sungai. Ya, comes from the river. Ya, seperti sungai nggak pernah kering. Bayangkan. Kalau sungai nggak pernah kering, maka semua pohon yang ada di sepanjang kiri kanan sungai itu jadi apa? Subur. Cuma satu hal, sekiranya, ayo kita jujur, berat atau ringan sih? Sekiranya kita mau ikuti ajarannya dan ikuti tuntunannya, jujur jawab, itu ringan atau berat? Ringan. Lebih berat masak tahu. Lu kok gak tahu betul capek hati. Lebih berat masak. Mesti belanja, mesti motong-motong, nyuci, masak. Lebih berat, Van. Ya udah. Lebih berat buka restoran. Nggak kayak ngamen lagi. Daripada sekiranya engkau mengikuti ajaranku dan ikuti tuntunan. Tapi kenyataannya banyak orang yang nggak ikut. Ya, karena nggak ngerti. Lo nggak tahu, nggak ngerti. Iya lah, makanya nggak ngerti. Oke. Loh, jujur. Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Saya beri contoh. Salah satu ajaran Tuhan Yesus itu mengampuni. Nah itu angel. Kapan belajar yang terus umur lebih bisa mikir ah. Angel. Bisa lewat kepala 5 toh, baru kepala 5. Mau kepala Sus, umur anaknya ini berapa? Nggak tahu. Ya masih nggak tahu. Mama nggak tahu. Lupa dia, lupa. Ya maaf ya. Lupa melahirkan. Mengampuni itu sebetulnya nggak berat. Cuma berkata ya sudah. Iya. Kok nggak amin? Amin. Mengampuni itu nggak berat, cuma ya sudah. Kalau bahasa lebih keren, sakarepmu. Betul nggak? Mau maki-maki, mau ngejek sakarepmu. Kita terima saja. Karena diejek, dihina, disalahkan, nggak ada yang kurang kok di hidup kita. Kalau sebagai bahasa Jawa, mosok irungmu kroak. Nggak maaf ya. Masa kalau kamu dikatai, diejek, disalahkan di hidungmu, kroak itu apa ya bahasa Indonesia? Cuil. Bolong, hilang. Cuil. Congkel. Begitu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Kroak itu. Kayak di kerau itu ada lubangnya. Iya ada lubang, tapi gini dulu ada lubangnya juga masalahnya. Besar kah? Besar lagi. Cuil. Oke, saya ulangi. Sudah saya ulangi. Kalau orang menghina kita, ada yang kurang nggak di hidup kita? Nggak ada. Orang menyalahkan kita, ada yang kurang? Rasa panas. Nah itu ada yang kurang berarti.
Oke, saya beri contoh. Saudara punya uang 100 euro. Warnanya apa yuk? Awas salah. Hijau. Hijau. Maaf ya. Uang 100 euro saudara pegang nggak hati-hati, diterbangkan angin, nempel ke tai anjing. Diambil atau dibuang? Siapa? Ya itu dia. Diambil, sombong kali lu. Nah, baru Peter. Ada yang jawab, anggap aja seperti selai kacang. Pertanyaan saya, apakah nilai 100 euro turun setelah kena tai anjing? Enggak. Ya itu. Sadar nggak ilustrasi? Tapi bau, Pi. Cuci. Ibu baunya. Lo ngerti nggak saudara? Nggak pernah turun nilainya. Nah kalau kita sadar akan prinsip ini, kita nggak pernah terpengaruh kok orang ngata-ngatai orang. Amin. Asal kita nggak seperti yang diomongin dong. Setuju ya? Nah ini contoh. Jadi saudara dan saya kalau diminta untuk mengampuni, ingatlah, ajaranku dan tuntunanku. Tuhan bilang sekiranya kamu nuruti. Hidup itu interesan. Damai ini nggak habis-habis. Enak sekali. Ini nggak amin. Kenyangan atau kurang kenyang? Oh lagi merenung. Nah, mana lebih mudah? Doa puasa atau ngampuni? Awas salah jawab. Ayo, awas salah jawab. Mana lebih maklab, lebih ringan, mengampuni atau doa puasa? Nah, orang-orang berkata doa puasa. Kenapa mereka berkata doa puasa lebih ringan? Karena bisa nyuap Tuhan. Padahal mengampuni itu jauh lebih penting daripada doa puasa. Sebab kalau kita rajin doa puasa tapi tidak mengampuni, percuma. Tuhan jadi tuli, tangannya jadi pendek. Itu Yesaya 59. Jadi nuruti, nggak susah. Saya ulangi lagi. Orang yang takut disakiti, dengarkan baik-baik. Orang yang takut disakiti, apa kepain? Kekejian. Orang itu jadi langganan setan. Renungkan. Orang yang takut disakiti, dia akan jadi langganan setan. Kira-kira kenapa? Karena orang yang takut disakiti itu sombong. Betul tidak? Loh kenapa sombong? Yang namanya orang, kumpul orang, pasti ada gesekan. Ya. Betul? Berarti kalau saudara tidak mau disakiti, pindah ke Belededorf, Rotterdam. Itu kebun binatang. Loh, betul nggak? Kalau saudara kumpul mereka, nggak ada yang nyakitin. Kenapa tertawa itu? Loh, betul atau tidak? Jadi kalau kita kumpul orang, sebaik-baiknya orang itu tetap bisa ada gesekan. Betul? Maka itu kalau saya konseling pranikah, salah satu yang saya tanya, siap disakiti nggak? Udah kebal. Ya berarti nggak takut itu kebal. Bisa disakiti lagi. Loh makanya, jadi nggak takut disakiti.
Jadi kalau saudara mau menikah tapi nggak mau disakiti, Ojo kali. jangan menikah. Ojo kali. Bener. Iya toh? Nah saudara, kalau kita mikirkan fakta-fakta ini dari firman Tuhan, hidup pasti interesan. Amin. Oh enak sekali. Enak kok. Rehalnya itu, peraturannya itu ikuti. Gampang, itu betul. Kok dari tadi ngomong susah terus? Gampang kok, memang serius. Gampang, saudara. Aduh, saya itu menikmati hidup dengan Tuhan sekian waktunya. Aduh, luar biasa. Maka itu ketika hamba Tuhan Pak Paul beri saya tema itu, aduh, dan ini makanan saya. Ini interesan relevan. Saya nikmati betul-betul. Tadi Pak Pendeta Roy kaget lihat, hah, kok dia sudah di Belanda lagi? Iya saudara. Jadi tanggal 30 April lalu, hari Rabu setelah Sion tanggal 29, saya balik ke Indonesia. Tiba tanggal 1. Pagi tiba, langsung 1 sore ada pelayanan. 2, ada pelayanan 3 sesi. Tanggal 2. Tanggal 3, 1 sesi. Tanggal 4 hari Minggu 2 sesi. 4 Mei malam saya pulang ke Nabire. Tanggal 5 nyampe, 3 hari di Nabire. Tanggal 8, 9 di Surabaya. Itu Susmeli ngikutin saya. Sibuk pelayanan di Surabaya. 10, 11, 12 Bojonegoro, Kediri. 13 pagi tiba di Jakarta. 13 sore saya ke London. Dari London putar ada pernikahan. Tadi pagi tiba di Amsterdam. Besok di Amsterdam. Hari Jumat ada di Belgia. Hari Sabtu balik ke Belanda lagi. Minggu malam dengan mamanya Bu Ana kami balik ke Jakarta. Tiba tanggal 26 malam, sore setengah 6, 26 jam 9 malam saya terbang ke New York lagi. Iya. Di New York 2 hari, tiba tanggal 27, 28, 29 malam siang ke Philadelphia, 29 malam ke Washington DC, 30 Mei malam ke Las Vegas, tanggal 1 Juni hari Minggu pagi saya ke Los Angeles, tanggal 4 Juni balik ke Jakarta, tiba tanggal 6 malam, 7 Juni pagi ke Timor Leste, ke Dili. Bayangkan, itu orang mikir. Rambut kocok. Saudara, orang itu nggak bisa mikir, nggak tahu kenapa Tuhan bisa buat begini, juga bingung. Warung Peter? Dia nggak bisa bayangin gitu. Oh, okay. Yeah. Serius, Tuhan itu luar biasa. Maka itu kalau suruh bilang hidup interesan, saya nikmati betul-betul. Amin. Dan itu luar biasa. Udah, setelah Timor Leste nggak usah cerita, saudara malah pusing nanti. Orang ngerti? Malah ngeri. Oh, malah ngeri. Capeknya kok. Jadi kalau kita nuruti peraturannya luar biasa. Ayo, mau mikir apa? Cuma nurut saja loh. Bahasa Belandanya nurut itu bagus, gehorsan. Dengar. Ikuti yang dia mau atas hidup kita. Lanjut. Tidak, belum. Masih ayat 18 ada yang kedua. Dan setelah damai sejahtera dan apa kita? Kebahagiaan. Kebahagiaan kita. Gerechtigkeit. Bagaimana kebahagiaan kita? Terus Ayo. berlimpah. Terus berlimpah. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Coba kita keluarkan dua kata ini, damai sejahtera dan kebahagiaan. Bahasa Belandanya vrede
dengan keretikahan. Kalau hidup ini selalu melimpah damai sejahtera dan kebahagiaan, cuma ada satu bukti, dengar ya, cuma ada satu bukti, nggak punya duit pun tetap damai dan bahagia. Enggak amin. Delok niki wis toro duit lagi. Saya ulangi ya. Ingat ya. Hanya ada satu bukti bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan dari Bapa di surga terus berlimpah dalam hidup ini. Ketika nggak punya duit pun tetap damai dan bahagia. Amin. Nah, untuk membuktikan itu cuma satu juga. Sering-sering lah nggak punya duit. Loh iya toh. Lo nggak percaya. Lo betul. Kenapa kalau tertawa yang kali ini? Lo serius gampang lo sekarang. Luar biasa. Apa ini? Berarti mas Papa lagi nih. Pengalaman pribadi. Ini kenapa ini? Lo serius. Dan saya ngalami itu. Luar biasa. Tapi orang nggak percaya loh. Kamu tuh sering nggak punya duit. Kok keliling dunia terus? Susah dimengerti. Betul. Karena saya ke Amerika yang kali ini itu cuma sebentar. Saya dibayari tiket oleh orang Islam, namanya Muhammad Endaryanto, orang Sunda. Dia pramugara salah satu penerbangan di Indonesia. Dia pengen ke Amerika tapi dia takut sendirian. Nah, dia tahu saya sering ke Amerika, dia minta. Dia 3 tahun tidak ambil cuti karena dia kumpulkan uang supaya bisa bayar tiket saya juga. Saya sampai gak enak, enggak Pak, dia manggil saya Papa karena dia nggak punya Papa. Luar biasa Tuhan berkati. Ya udah. Nah, ini loh cara hidup yang luar biasa. Jadi sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. If, Inggrisnya, if only you had obeyed my commandments, prosperity would have flowed to you like a river. Deliverance, kebebasan, would have come to you like the waves of the sea. Ini hidup yang menyenangkan tuh ini. Gak ada yang susah. Lo gak amin lah. Susahnya cuma satu karo 2 blek. Itu susahnya. Kalau keras kepala gak mau diatur. Jadi gampang atau susah hidup yang menyenangkan? Gampang. Cuma nurut saja. Angel ukurannya. Apa nih? Angel ukurannya kebanyakan orang. Susah dibilang. Harus belajar. Lihat Yohanes 5 ayat 20. Hidup Tuhan Yesus itu bisa begitu menyenangkan karena ini Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Bayangkan kalau Tuhan Yesus saja gak ngikuti taat pada Papanya, apalagi kita. Amin. Ya. Sebab Bapa mengasihi anak. Amin. Percaya Tuhan Bapa di surga mengasihi Yesus? Percaya. Percaya. Tapi juga mengasihi kita karena kita anak. Nah, apa bentuk kasih yang Bapa berikan kepada Yesus? Lihat kalimat berikut. Bagaimana bentuk kasih? Saya ulangi. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan Bapa akan apa?
menunjukkan kepada anaknya itu berapa hal? Salah satu dikerjakannya sendiri. Walaupun tidak semua kita punya anak, tapi semua kita tahu. Yang namanya papa mama seneng gak melihat anak-anaknya ngikuti niru yang papa mamanya buat? Jawab dong. Otomatis. Justru papa mama akan kecewa sampai sakit hati kalau anak-anaknya nggak ngikuti yang papa mamanya mau. Betul toh? Nah, Tuhan Yesus itu melihat papanya bekerja sendiri dan Yesus mengikuti. Saya tanya, untuk sekedar mengikuti atau menyontoh itu mudah atau susah? Jawab dong. Hanya untuk ngikuti saja nyontoh, ya, itu mudah atau susah? Mudah. Balik lagi kalau mau lagi, harus mau. Nah, ini masalahnya. Kita ini tinggal ngikuti aja, aneh-aneh pertanyaannya. Ya, itu kalau mau lagi. Wih, ini hebat, ya. Saya ulangi. Sebab papa mengasihi anak dan papa menunjukkan kepada anak itu berapa hal? Ayo, berapa hal ditunjukkan? Bukan banyak loh, beda. Segala sesuatu. The father had found the son and let him see what he do. Cuma ngikuti saja. Ternyata masih ada yang lain. Bahkan, tahu arti kata bahkan? Ada lagi. Wah, ini luar biasa. Sudah ada kata segala sesuatu. Ya, kok ada lagi? Apanya? Ayo baca. Bahkan papa akan menunjukkan kepadanya pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu dulu. Ini luar biasa. Kalau orang dikasih kerjaan, seneng nggak seharusnya? Seneng. Nah, tapi masalahnya yang namanya manusia belum kerja sudah tanya dapat berapa. Nah, ini masalahnya. Harusnya kalau papa sudah menyediakan, ya sudah kerjakan aja. Nggak usah tanya dapat berapa. Pasti dapat. Lu nggak ambil. Kenapa? Belajar dari hidup Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 5, satu hari Tuhan Yesus mau mengajar banyak orang. Masih ingat? Di pinggir danau Galilea. Zaman itu nggak ada listrik, jadi ada speaker nggak? Ada mikrofon tidak? Tidak ada. Nah, kalau letaknya di pinggir danau dan ada orang banyak agak naik ke bukit, maka supaya Tuhan Yesus bisa didengar suaranya untuk orang banyak itu, Yesus harus bergeser kemana? Ayo, ke daratan atau ke air? Ke air. Ayo, Ke air. ke air. Nah, kalau dia harus ke air, berarti Tuhan Yesus butuh sarana nggak? Butuh. Nah, ditulis oleh Lukas pasal 5. Hari itu ada 2 perahu yang di pantai. Berarti Tuhan Yesus harus pinjam 2-2 atau 1? Jompo kali 2-2 terus naiknya bagaimana? Betul? Nah, kalau saudara milih perahu yang bagaimana? Bagus. Pertanyaan yang lainnya.
Yang di rumah, bacain tulis siapa? Yang nggak bolong, yang nggak bocor, apalagi. Ya pasti nggak bocor, nomornya di situ nggak tenggelam kok. Nyaman. Yang nggak Yang goyang. apa? Nyaman. Nyaman, kuat, apa Pak Roni? Gratis. Yang nggak goyang. Yang nggak goyang. Yang gratis. Yang gratis. Yang ada pelampungnya. Ayo. Yang besar, apalagi? Yang besar. Nggak perlu besar lah. Enggak, Yesus sendiri kok. Ngapain? Oke, salah semua. Yang gampang, pokoknya gampang. Ini yang Yesus lakukan. Dia cari yang punya siapa. Ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus nggak pernah mementingkan sarana atau fasilitas. Orangnya lebih penting. Sebab Tuhan punya rencana, pemilik perahu ini akan dipakai seterusnya. Ini luar biasa. Saya kaget pertama kali Roh Kudus tunjukkan. Saya mikir seperti saudara yang bersinar, belum semuanya. Tapi begitu dia bilang enggak, Daniel. Maka itu Lukas tidak menulis perahu yang satu punya siapa. Yang jelas bukan punya Ivan. Iya, betul, nggak tahu loh. Tapi yang dipilih Simon. Sebab dia kan jadi Petrus, kan jadi Peter. Betul? Nah, Tuhan Yesus berkata begini. Nanti di rumah baca Lukas 5. Ketika dia selesai ngajar, dia sadar, ini perahu masih bersih. Berarti pemiliknya semalam-malam nggak dapat ikan. Betul nggak? Maka itu Tuhan Yesus nggak model kita. Pinjam apa-apa, balik. Terima kasih ya, terima kasih. Berarti maksudnya dia nggak cuma terima kasih. Dia ingin memberkati pemilik sarana yang dia pakai, catat ini. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, bertolak lagi ke tempat lebih dalam. Dapat ikan enggak? Loh, dapat ikan enggak? Banyak sekali. Sampai jebol jalannya. Saudara, inilah konsep kerajaan surga. Hebat betul. Kalau Tuhan membutuhkan hidup kita sebagai sarananya. Kenapa saya mengajar ini? Karena tadi itu loh. Begitu dapat kerjaan, langsung dapat berapa? Lupa lagi. Nah, nanya dulu gajinya berapa saja. Jangan begitu dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau dia membutuhkan kita, langsung katakan ya Tuhan. Yo, enggak amin lah. Telat lagi. Betul kok. Nggak usah mikir macam-macam ya. Kenapa? Orang Masih banyak yang mikir kok. ya coba. Enggak telat tapi. Enggak, saya kira dari kita, teman kita. Ini luar biasa loh saudara. Maka itu kalau saya melayani, maaf, nggak mikir itu. Maaf, nanti Agustus ini saya akan mensyukuri 53 tahun saya melayani. Luar biasa. Dan sungguh, ya, yang paling lama di sini kenal saya Fani. Dari tahun berapa? Nggak mikir. Ini luar biasa Tuhan kita. Oke, itu jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, katakan. Amin. Kalau Dia memilih dan memanggil kita, itu anugerah. Oke? Nah, ini loh yang Bapa tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu. Woi, saya
Saya nggak tahu itu berapa banyak. Karena yang pertama saja, ia menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Makanya terus bahkan lagi. Wih. Saudara, kalau ada orang berkata, aku melayani Tuhan, tapi kok kelihatan hidupnya loyo, capek, umur 40, wajah 60, aduh kasihan bener. Maaf, berarti ada yang salah di hidup orang itu. Loh, betul tidak? Ada yang salah. Karena ini jaminannya. Hebat sekali Bapa di surga. Amin. 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 Maka itu konsentrasi kita itu apa dan siapa. Lagi sekali konsentrasi pikiran kita itu apa dan siapa. Karena itu akan menentukan untuk apa dan untuk siapa kita hidup. Betul tidak? Mengerjakan apa saja selalu tanya untuk apa ini dan untuk siapa. Saya beri contoh. Semua kita akan pernah muda, bukan? Yang paling muda cuma Yunita di sini. Oh ya Kevin. Sorry Kevin. Iya. Kevin 18. Yunita berapa? 16. 27, masih muda, ya. Semua kita rata-rata kita sudah kepala 4 ini, ada lebih lagi. Terus kepala berapa? 8. Wih, bayangin 1/4-nya umurmu ini kan. Kepala 8, minta kepala 2. Kayak, maksud saya begini loh, saudara. Kalau kita betul-betul mau hidup menuruti apa saja yang Papa minta kita kerjakan, hidup itu interesan, betul-betul. Betul tidak? Karena yang pertama Papa menunjukkan segala sesuatu. Yang penting itu kata sendiri, yang dikerjakannya sendiri. Bahasa Belandanya ada kata self. The Father zal hem nog over. The Son and let him see what I do. Oh ya, kata sendiri dalam bahasa Indonesia penting. Pentingnya apa? Nggak diwakilkan. Betul nggak? Nggak diwakilkan. Dia kerja sendiri. Luar biasa. Mungkin ada terjemahan dalam bahasa Belanda yang ada kata self gitu ya. Ini luar biasa. I serve to. Oh ada ya? I serve to. Mana yang dia kerjakan sendiri, dia guru besar kan? I serve to. Ada ya? Gak ada self-nya, di luar hands. Oh ya, hands. Alat Sini hands. saya hidup ya. Artinya apa? Berapapun umur kita, maka yang Papa kerjakan hampir nggak pernah terulang lagi untuk kedua kali yang sama. Oh nggak ada yang ngamen? Lu betul nggak, saudara? Nggak, hampir nggak ada. Pola hidup seperti ini bakal membosankan. Lu jawab. Tidak. Tidak. Beda setiap hari. Nah, beda setiap hari. Bahkan sehari bisa berapa banyak dan beda semua. Iya. Apakah kita nggak akan interesan? Saya ingin tahu bahasa Belandanya begeisterd. Itu bahasa Jerman. Berarti semangat. Exciting. Ya, bahasa Belandanya apa itu? Orang Jerman bilang begeisterd. Begeisterd. Excited. Apa bahasa Belandanya? Begeisterd. Offering. Apa ya? Cari R.
Iya, bahasa Belandanya itu bahasa Jawa begeistert. Antusias ya, betul antusias ya Belandanya. Antusias. Lu betul nggak saudara? Nggak pernah membosankan. Kenapa antusias? Gitu loh saudara. Maaf kalau saya ngomong tentang saya. Berapa kali saudara kenal saya? Sudah berapa tahun kenal saya? Maaf cuma tanya. Pernah nggak saudara saya loyo? Nggak pernah. Capek? Nggak pernah. Itu mengherankan. Aku juga heran. Nah itu dia heran. Ivan sudah berapa tahun kenal? Lama. Saudara ini tiap hari. Saya ngomong sama mama, dianya dari dulu kok sampai ya? Dulu itu maksud saya 20-25 tahun yang lalu. Nah itu dia. Kan luar biasa. Masih ingat ratapan 323? Enggak. Selalu baru tiap pagi. Coba tunjukkan itu. Ratapan 3. Kelahkan apa? Kelah lideran. Ya, bahasa Belandanya kelah lideran. 3:23. Mana? Iya. 3 ayat 23. Wish, luar biasa. 3:23. Ya. Ya, 3:23. Saudara tahu gak arti kata selalu baru tiap pagi? Itu artinya Pasti baru tiap pagi. bukan cuma pasti. Berapa puluh tahun pun umur kita hidup Selalu baru. selalu baru. Gak ada terulang lagi. Amin. Kenapa itu? Oh salah. Iya ratapan. Kenapa Van? Di belakang? Bilang apa? Tiap hari harus melakukan, tapi ya harus Begeisterd untuk is siapa? betoverd. Betoverd van het leven. Pesondas. Ya, betul. Beethoven. Betoverd kwamen we niet. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. They are fresh. Every morning fresh. Your faithfulness is abundant. Mana bisa Belanda? Oh nggak ada ya nggak apa-apa. Amin. Amin. Loh hidup seperti ini nggak mungkin loyo. Oh nggak amin. Malah kita males bangun siang. Oh nggak amin. Kenapa males bangun siang? Kekurangan bahan. Kan sudah kelewatan. Nggak baru lagi kalau kesiangan bangun. Luar biasa. Betul nggak? Kenapa kok hilang? Enggak apa-apa. Jelas ya? Jun kamu mikir apa Junita? Konsentrasi. Kamu mikir apa kamu? Serius saudara, inilah papa kita di surga yang sangat luar biasa. Mau nurut? Supaya hidup ini interesting, menyenangkan, luar biasa. Amin. Oke? Amin. Yakin itu bisa terjadi di hidup kita? Amin. Hebat betul. Pasti terjadi. Nikmati setiap pagi itu baru, fresh, menyegarkan, ada yang baru. Maka itu kalau saudara malas bangun pagi, ada yang nggak beres. Coba bayangkan kalau saya pakai ilustrasi anak-anak. Menurut ratapan 3:23, kalau saya pakai bahasa anak-anak, itu artinya tiap pagi tanpa ada stopnya kita selalu dapat kado. Anak-anak yang dapat janji tiap pagi dapat kado pasti bangunnya semangat. Nah, kalau ada di antara saudara apalagi berkata pelayan Tuhan, begitu bangun pagi, aduh kok pagi lagi ya gawat. Harusnya semangat. Amin. Kan ada kado hari ini. Amin. Saudara, jangan meremehkan arti kata kado. Kado itu dari bahasa Prancis, betul. Kado. Ya, kado bacanya apa? Kado. Bahasa Belandanya apa? Kado ya, oke. Nah, arti kata kado itu pasti yang baru dan gak ada yang sama. Betul? Maka itu kado harus dibungkus supaya frase, supaya surprise. Nah, orang Jerman bilang überraschung. Kalau nggak dibungkus, nggak enak. Oke? Nah ini yang Papa sediakan buat kita.
interesan hidup ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.